STIHP Pelopor Bangsa ini akan abang kejar terus sampai menemukan titik terang. Nah, setelah itu masih menantang bang, masih membuat video yang menantang, bahkan menyebut abang sebagai oknum pengacara. Seperti apa nih bang menyikapi dan menanggapi bang? Ya baik, jadi itu semua sudah kami rekam, sudah kami record, ya sudah kami simpan, sudah kami analisis dan sudah kami siapkan, dan kami pastikan ya di media ini bahwasannya akun-akun media sosial yang bisa kami nyatakan adalah dikoordinir, ya itu kami pastikan proses hukum dalam waktu yang sangat cepat. Itu poin utamanya. Ya, sudah ada 3 bahkan sampai 5 akun media sosial, ya tim kami sudah menyiapkan semua yang tadi saya sampaikan. Itu kami akan segera dipastikan proses hukum untuk menjaga kehormatan kampus STIHP Pelopor Bangsa, seperti itu. Oke, untuk sampai detik ini sebagai terlapor Tessa Mariska, apa sudah ada menghubungi abang untuk ada niatan baik bang? Di antara yang akun-akun media sosial yang sudah kami identifikasi, itu memang ada satu yang menghubungi kami, ya bahwasannya dia mengklarifikasi ABCD, ya melalui rekaman, melalui telepon, melalui chatting, dan sudah kami pastikan siapa perintah. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwasannya akun media sosial ini tidak berdiri sendiri, bukan inisiatif. Tandanya apa? Ada mandator, ada pelaku utama yang mengkoordinir, ya menggiring opini, ya untuk memberikan penilaian yang sangat sesat ya kepada kampus STIHP Pelopor Bangsa, dan kami sudah dapatkan semua bukti-bukti tersebut gitu loh ya. Di antara akun media sosial tadi ada satu orang yang memang sudah menghubungi kami dan meminta maaf, dan tentunya sudah mengklarifikasi ya, dan itu sudah sahih kami dapatkan, dan itu membuat terang peristiwa ya yang kami laporkan nanti di ITE ya. Selanjutnya di akun-akun media sosial 3 sampai 5 akun media sosial yang kami bisa pastikan itu adalah dikoordinir oleh seseorang, seperti itu. Untuk akun ini, kalau boleh tahu siapa bang? Akun itu adalah satu Ratu Nyinyir alias Elsa, ya Elsa Kertanegara, kemudian ada Satria, ya ada Dandi, dan beberapa lain ya di media podcast. Ya, itu sudah kami identifikasi, dan tim kami sudah mempersiapkan itu semua dengan lengkap, ya. Dengan waktu yang cepat, tidak lama kami akan laporkan. Dan yang menghubungi apa tadi? Di antara itu yang saya sampaikan tadi. Oke. Seperti itu. Oke bang, kemarin abang masih membuka itikat baik ya bang, masih membuka lebar untuk tabayun lah ya. Tapi ternyata sampai detik ini kan tidak adalah, bahkan justru sekali lagi malah menantang, bahkan silakan buktikan kalau memang kami dibayar sebagai buzzer. Nah, tantangan ini abang sudah memegang semua buktinya nggak bang? Saya sampaikan tentunya di media adanya pertanggungjawaban apa yang kita sampaikan, baik secara redaksi ataupun dalil dan dalih. Tentunya apa yang kami sampaikan sudah kami siapkan semua. Bukti-bukti sesuai dengan fakta hukum, bahwasannya akun-akun media sosial ada keterkaitan, ya alurnya itu ada keterkaitan, dan kami sudah pegang semua bukti-buktinya kepada siapa mandator pelakunya yang mengkoordinir akun media sosial. Oke, ini berkaitan dengan Pablo Benua pastinya ya bang ya, karena kan menyangkut dengan sekolah pelopor bangsa sendiri ya bang. Berarti bisa dibilang benar nggak Pablo ini yang mengakomodir mereka semua? Ya, kalau Anda sudah bisa menyampaikan pertanyaan itu, kira-kira siapa lagi ya pelaku yang sesungguhnya mafia pendidikan, pelaku yang memang mengkoordinir akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab, itu siapa lagi? Dan kami sudah punya bukti. Ya, sekali lagi, siapa mandator pelaku utamanya yang tadi Anda sebutkan, itulah pelakunya. Ya, tentunya kami tidak berhenti, ya, dan kami sampaikan bukti-bukti fakta hukum yang untuk kami pastikan proses hukum itu dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Untuk akun-akun ini sudah dilaporkan bang? Sudah kami laporkan. Ya. Apa kalau boleh tahu? Untuk kapannya
kami akan sampaikan ya sekaligus dengan laporan yang terbaru kami identifikasikan. Jadi kami mau sekaligus sampaikan bukti-buktinya nanti ya kepada teman-teman media agar diketahui oleh umum siapa-siapa saja ya yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Untuk akun-akun ini dibayar berapa Bang ya? Perlu ini variatif mereka dibayarnya ya. Ternyata kami dapat bukti ya, ternyata percakapan mereka itu kaitan mereka untuk bisa diberikan imbalan untuk menyampaikan opini tadi ya yang disuruh dan diperintah atau dikoordinir itu ternyata variatif mereka terima ya. Ternyata ada kelas-kelasnya nih ya, kelas-kelas yang mungkin kelas besarnya sekian begitu, kelasnya yang bawah ini sekian dan itu sudah kami dapatkan sampai nilainya berapa kami dapatkan bukti-bukti itu. Ada bocoran dikit nggak Bang? Ada yang puluhan juta. Ada yang puluhan juta. Sampai terkecil Bang? Terkecil mungkin kisaran di bawah 10 juta. Kami dapatkan itu. Ya, ternyata itu terjadi dan itu benar fakta yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, apa yang mereka lakukan dalam menggiring opini ya terkait isu yang mereka sampaikan sendiri dan ternyata mereka adalah pelakunya dari mafia pendidikan seperti itu. Oke, Bang, tadi kan sempat juga dari Ikatan Keluarga Besar Pelopor Bangsa ini sendiri kan juga sempat membuat sebuah pernyataan ya Bang, bahwa istilahnya jangan sampai selesai, jangan sampai hilang begitu aja Bang, harus sampai selesai. Ini bentuk kekecewaan mereka. Abang sebagai kuasa hukum dari Pelopor Bangsa, yang pernah saya sampaikan kemarin, inilah yang sangat menyakiti para alumni, mahasiswa dan juga pejabat rektorat, dosen-dosen yang memang mengabdi dalam pendidikan kita. Ya, dengan adanya isu yang dikembangkan dan yang disampaikan oleh Pablo Putra Benua ya di halaman Polres Depok ya menyampaikan adalah korban mafia pendidikan, ini menyakitkan sekali. Pertanyaan saya ya, kalau saya ulang kembali atau saya tanya balik, bagaimana membayar rasa sakit yang tidak dapat ditunjukkan gitu loh, atas apa yang disampaikan fitnah tuduhan palsu ya yang menyatakan dia adalah korban mafia pendidikan, padahal justru faktanya ya Pablo Putra Benua itu adalah pelaku mafia pendidikan. Ini yang mendorong hati nurani para alumni dan mahasiswa di STIHP Pelopor Bangsa untuk mengawal proses hukum di Polres Depok betul-betul akuntabel, transparan, bertanggung jawab, prosedural untuk segera dibuktikan, dipastikan untuk melaksanakan gelar perkara ya, untuk bisa naik sidik ya, kemudian menetapkan tersangka kepada Pablo Putra Benua, Rai Utami, istrinya, dan terakhir adiknya Christopher Angga Sasra, seperti itu. Oke, kalau kita bilang ini kan 3 orang pelaku ini Bang, tapi kan menyeret banyak nama ya Bang, karena sekali lagi terakomodir dengan baik ya, ada lingkaran segala macamnya. Sampai di mana Bang akan mengusut tuntas, sampai berapa banyak buzzer pun, apakah akan tetap Abang selesaikan ini semua Bang? Kami pastikan proses di Polres Depok terkait ya jelas dugaan ijazah palsu yang telah dibuat sendiri oleh Pablo Putra Benua, oleh Rai Utami dan Christopher Angga Sasra, itu kami pastikan kami kawal proses hukum di Polres Metro Depok. Yang kedua tentunya ya yang mengaitkan, yang terkait dan pengembangan dari isu ini, itu kami proses hukum ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ternyata apa? Menggiring opini dengan hoax. Ya, menggiring isu opini yang sangat menyesatkan, menuduh, mencemarkan nama baik dari institusi pendidikan kita, STIHP Pelopor Bangsa. Anda sekarang ada di kampus Pelopor Bangsa. Anda bisa melihat sendiri bagaimana kegiatan akademik, bagaimana sarana fasilitas pendidikan umum yang ada di STIHP Pelopor Bangsa. Ini fakta. Bahkan ini di pinggir jalan raya loh. Ya, masyarakat bisa melihat langsung dengan gedung merah putihnya. Lalu yang disampaikan isu ini begitu menyakitkan para alumni dan mahasiswa. Dan tentunya masyarakat yang peduli atas pendidikan tinggi gitu loh. Ya, ini yang seharusnya kita buka dengan betul-betul ya, agar masyarakat umum tahu yang sebenarnya gitu loh. Ini yang harus kita jaga sampai kapanpun seperti itu.
Oke, Bang, kemarin Abang bilang sudah ada satu orang yang beritikat baik ya menghubungi Abang ya. Ada jalan tengah gak untuk satu orang ini, Bang? Atau memang tiba-tiba berubah pikiran segala macam, Bang? Yang kami tahu dari aspek saya itu hilang dia, tidak bisa dihubungi. Yang seharusnya kan janjinya sudah ada komitmen ya untuk mengklarifikasi. Ya tentunya saya sampaikan cuma satu kali saja. Ya, saya berikan satu kali kesempatan. Kalau kesempatan itu tidak ditanggapi, direspon dengan bijak dan baik, nggak ada lagi kesempatan yang kedua. Kami gas proses hukum di Polres Depok seperti itu. Oke, Bang. Ini Bang, tadi kan juga Abang sempat bertemu dengan pihak kampus ya, Bang ya. Kalau boleh tahu, Bang, hasil untuk case ini sendiri, Bang? Hasil case ini pertemuan kami tentunya dengan pejabat rektorat dan juga Yayasan STIHP Polri Bangsa. Pertemuan tadi bisa kami sematkan satu kata, lanjutkan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sip. Bang, kasusnya mau di Lu aja deh. Tambahan. Oke. Bang Sultan, ini kan juga salah satu orang yang disebut selalu namanya di media sosial yang bersangkutan. Bahkan suara Abang juga rekamannya dikeluarkan. Ini Abang sebagai di sini posisi Abang sebagai ketua PAI. Menanggapi, Abang belum pernah ngomong nih Bang. Menanggapinya gimana nih Bang? Yang pertama saya tentu mengejampingkan dulu terkait hal pribadi saya ya. Tentu kenapa saya katakan demikian, karena itu sifatnya pribadi, nanti setelah ini selesai semua baru pribadi itu saya lanjutkan. Tentu saya berpikir yang paling utama adalah bagaimana terhadap organisasi atau lembaga yang saya dirikan dari awal dan saya besarkan hingga bagus dan berjalan dengan baik. Kemudian dalam perjalanan ada orang yang saya minta tolong kepada saya, kemudian orang itu saya bantu untuk jadi advokat, ya. Nah setelah saya bantu untuk jadi advokat, bagaimana saya dizolimi, bagaimana PAI ini dibegal, bagaimana akta-akta itu, akta otentiknya dirubah seenak di perutnya dia, seenak dia, sehingga atas kejadian itu pun kami sempat membuat laporan di Bareskrim Polri, yaitu terhadap pemalsuan akta otentik. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang ada dalam akta yang dibikin oleh mereka, itu sudah menyampaikan kepada saya bahwa mereka tidak pernah menandatangani akta tersebut. Nah, dari situ tentu ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kejahatanmu memakan dirimu. Jadi kau yang berbuat jahat dan kau harus bertanggung jawab, Pablo. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau merasa terzolimi. Kamu menyerang pribadi saya kesampingkan. Tapi kalau untuk menjaga nama marwah organisasi PAI, sampai kemanapun kau akan saya lawan. Oke, Bang, sedikit menanggapi tentang itu tadi Bang, dualisme Bang, dan keabsahan dia juga buat ya Bang ya, sampai detik ini sudah sampai di mana sih Bang itu untuk keabsahannya, ketitjennya segala macam seperti apa Bang? Jadi setelah kita mengetahui bahwa akta yang dibikin sama mereka itu adalah memuat keterangan palsu, di mana pada tanggal 23 April itu di tempatnya di Bandung dilaksanakan acara halal bihalal berikut ulang tahun PAI, yang bersangkutan mengatakan acara tersebut adalah diadakan munaslup, padahal pada waktu itu bukan munaslup, melainkan adalah acara halal bihalal. Itu khusus untuk anggota Jawa Barat. Dari luar Jawa Barat kalau mau hadir silahkan, tidak hadir pun tidak apa-apa, karena sifatnya bukan resmi ya. Itu yang pertama. Nah kemudian setelah itu kami ketahui, saya memberikan surat kuasa kepada salah satu anggota
PAI untuk mencari salinan akta tersebut, sehingga kita mendapatkan salinan akta yang punya mereka dari salah satu notaris, kita minta resmi, ya, kita minta resmi, bersurat resmi. Nah, setelah kita dapatkan, kita ketahuilah ada kalimat yang direkayasa oleh yang bersangkutan. Nah, setelah kita ketahui, tentu kita melakukan langkah-langkah berikutnya dengan mengadakan munaslup pada tanggal, kalau saya nggak salah 27 apa Juli itu, saya lupa ya, kira-kira sekitar bulan Juli, 27 apa 28 ya, lupa itu. Nah, setelah kita mengadakan munaslup, tentu kita bersurat kepada Dirjen AHU pada waktu itu untuk memberikan canggahan bahwa AHU yang dikeluarkan oleh Dirjen versi mereka itu melalui proses-proses yang tidak benar, melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, sehingga pada waktu itu kami hasil munaslup kami lampirkan ke notaris untuk dibuat akta, ya, akta perubahan. Kemudian berdasarkan akta perubahan tersebut kami daftarkan kembali kepada Dirjen AHU sehingga keluarlah AHU versi kami, ya. Nah, kemudian setelah keluar di Dirjen AHU, kami membuatkan surat kepada Dirjen AHU, kepada bidang hukum AHU, memohon perlindungan hukum agar akta yang kami bikin ini tidak diubah kembali oleh mereka, sehingga surat kami dijawab oleh Dirjen AHU hingga AHU diblok oleh Dirjen supaya tidak bisa dilakukan perubahan melalui online kembali. Nah, jadi ketika teman-teman sekarang ngecek di melalui online tidak tampil, itu atas permohonan kami. Kenapa? Karena nanti tidak bisa lagi dibajak oleh mereka. Kalau itu tidak kami lakukan, sudah dapat dipastikan mereka bisa membajak kembali AHU itu. Nah, sekarang masa sangka itu sudah berlalu. Nah, berdasarkan peraturan yang ada, AHU yang sah itu adalah AHU yang terakhir keluar, yaitu punya kami. Itu, ya, jadi bukan punya mereka. Dan saya sudah bertanya juga kepada orang Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen AHU, bahwa di antara dua ini mana yang legalnya diakui. Yang terakhir keluar adalah punya kami. Berarti legal yang sah terkait AHU-nya PAI adalah punya kami. Itu. Nah, kemudian klaimnya saudara Pablo terhadap sekian ratus, sekian entah apalah, ya, itu hanya statement asal cuap. Realitanya sampai detik ini anggota PAI itu tetap setia kepada rumah PAI yang asli dengan burung seperti ini, ya. Jadi bukan burung kurus, ya. Jadi dengan logo seperti ini. 80% pada waktu itu, ya, anggota PAI kembali ke rumahnya. Hanya 20% yang ikut dengan dia, dan rata-rata yang ikut sama dia, tanda petik, ada maksud dan tujuan. Cuma saya nggak perlu ceritakan, ya, tanda petik ada maksud dan tujuan. Cari duit udah gitu aja. Nah, kemudian sekarang itu satu persatu keluar dari grup mereka. Betul. Ingin kembali lagi kepada PAI yang asli, PAI yang sah secara hukum. Yeah. Dan kami buka ruang kepada teman-teman yang kembali insaf, ya, bisa saya katakan insaf, balik tobat ke rumahnya, bertobat dan kembali ke rumahnya. Kami membuka ruang, tentu dengan mengikuti proses aturan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAI. Jadi perlu diingat bahwa saat ini ketika dicek melalui online tidak keluar AHU itu atas permohonan dari kami agar AHU kami dilindungi oleh pihak Dirjen AHU. Oke, Bang, terakhir kembali lagi ke masalah ijazah palsu ini, ya, Bang. Ada 3 kampus, ada terkait kasus dengan PAI sendiri. Yang pertama adalah
sudah berapa banyak sih Bang kalau kita hitung untuk pelaporan? Yang kedua, ada kampus di Blitar dan di Lampung. Apakah itu juga akan dilaporkan Bang? Tentunya kita akan komunikasi ya dengan pihak tim hukum. Ya, saya di sini tidak bisa mengambil suatu keputusan walaupun saya sebagai ketua umum, karena kenapa di PAI itu ada tim hukum. Nanti silakan tim hukum yang komunikasi langkah-langkah apa yang mereka ambil terkait ijazah-ijazah yang lain-lain. Yang jelas saat ini yang ada di kami itu berdasarkan kiriman melalui pesan WhatsApp dari saudara Pablo. Pertama adalah ijazah, dia mengirimkan ijazah dari kampus Az-Zahra ya, dalam bentuk PDF, juga ada transkrip nilai. Yang kedua yaitu kampus pelopor bangsa dalam bentuk PDF. Ya, yang ketiga terkait tangan kanannya dia, Rangga Ari Putra, itu dia kirim ijazah kampus dari Unpad, Universitas Pajajaran. Ada ijazahnya, ada transkrip nilainya juga. Dan saya bisa buktikan ada percakapan yang masih tersimpan rapi. Gitu. Untuk total laporan sendiri Bang sudah dibuat apa aja Bang? Mungkin saya tambahkan, kebetulan apa yang disampaikan Pak Ketum, saya mewakili dari tim hukum, di mana saya sebagai sekretaris tim hukum dari BPP PAI atau Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketum itulah fakta yang sebenarnya, ya. Kemudian mengenai apa yang disampaikan ijazah-ijazah lain, ya, seperti di STIS Darul Ulum Lampung Timur dan juga ada Universitas Balitar, ya Pak Ketum. Itu tentunya sebenarnya tidak ada akibat hukum dengan kami, ya, tidak ada dampak hukum kepada kami, karena memang tidak ada perbuatan hukumnya kepada kami, ya. Maka kami akan mereview ulang, akan mereview tentunya bila mana itu menjadi dampak hukum kepada kami di kemudian hari, tentunya kami akan melakukan proses hukum, itu sudah pasti, ya. Yang memang berdampak hukum atas perbuatan 3 orang plus 1 ini, gitu ya, si Pablo, si Ray, si Christopher sama Rangga Adi Putra ini, itulah yang dia lampirkan, yang dia syaratkan kepada kami, itulah menggunakan 3 ijazah STIHP pelopor bangsa dan 1 Universitas Pajajaran. Maka itu yang kita proses. Sekarang gini, saya ulas. Saya melihat wawancara dia ketika saudara Pablo Ray Utami diperiksa di Polres Depok. Dia mengatakan bahwa saya dari tahun 2017-2018 sudah sarjana hukum. Ayo, kita ini orang punya logika, ya. Kita coba saya ajak berpikir secara logika. Kalau memang dia, Pablo, sudah sarjana hukum dari tahun 2017-2018, buat apa dia mendaftarkan diri, ya, untuk menjadi advokat, mengirim melalui WhatsApp dalam bentuk PDF ijazah Az-Zahra, ijazah dari pelopor bangsa. Ini logika aja loh. Kita logika aja. Saya coba ajak teman-teman ini, rekan-rekan ini berpikir secara logika. Ya, buat apa? Orang saya sudah ada kok. Gitu. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa dia sudah sarjana hukum dari tahun 2018. Selama ini di dikti itu, ya, tidak ada nama dia di dikti yang terdaftar melalui kampus yang di Lampung itu. Yang ada itu terdaftar di dikti pertama adalah kampus pelopor bangsa. Yang kedua, Az-Zahra terdaftar di dikti bukan atas nama dia, tapi atas nama orang lain, Iwan Sutisna. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ada lagi terdaftar di dikti, tapi bukan atas nama Pablo Putra Benua. Itu di STEMIK. Ya, tapi atas nama Fredrik Angga Sastra. Itu. Nah, jadi saya ulangi, secara logika, kalau yang bersangkutan sudah sarjana hukum dari 2018, buat apa dia menjadi advokat mendaftarkan diri pada tahun 2025 menggunakan ijazah dari STIHP pelopor bangsa? Oke, cukup. Mau ditambahin Bang?
Udah cukup sip. Terima kasih banyak bang. Jelas, terang, benderang.